Iya, oke guys, baik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Jumat ya, Jumat berkah ya, of course. Tanggal 23 Agustus 2024 ya. Kenapa gue bilang Jumat berkah? Yang memang berkah, IHSG-nya berkah, ya, hijau, ya, tertanda asing masuk banyak gitu ya. Eh, ini sih arahnya bullish karena kemungkinan The Fed turunin suku bunga kayak katanya orang sih udah 99% tahun bulan depan. Ya, so lu bisa lihat arahnya market begini. Dan ada lagi kabar gembira yang sangat luar biasa, John, di mana Games resmi bagi dividends interim lagi ya. Gila, joget-joget lo. Ya, yang pegang ini. Lo udah IISG-nya udah hijau, ya banyak lo pasti capital gain sekarang udah pada hijau gitu kan. Cuan gini, si Gamesnya bagi lagi, baru 2 bulan lalu dia bagi gede, sekarang bagi lagi, jumlahnya sama. Ya, ini kita bisa lihat nih ya. Dia bagi kembali sama 0,0255 dolar sama kayak yang kemarin yang 2 bulan lalu. Belum ya 3 bulan lah ya. Iya, ini jadi nanti ex date-nya tanggal 3. Lu jangan beli tanggal 3 John sebelumnya. Ya, ya sebelum pokoknya kalau lu beli tanggal 3 lu nggak dapet. Beli di bawah itu. Nah, buat lu yang udah pegang lama terus berkali-kali kemarin dapat dividen ya udah kenyang gitu ya. Udah kenyang. Seperti Warren Buffett bilang investasi itu game sederhana, John. Ya, Warren Buffett udah pernah ngadain taruhan lawan 5 hedge funds yang jual beli pakai teknik ribet tuh. Warren Buffett cuman pilih, nih gue pakai indeks ini aja nih. Ya, HP 500 punyanya Vanguard. Bukan dia yang ngelola, orang lain yang ngelola karena itu pasif. Ternyata 10 tahun kemudian Warren Buffett yang menang. Itu itu masih cuman grafik loh, belum sama dividen loh. Belum sama dividen aja. Itu 5 hedge fund itu kalah, belum sama dividen. Kalau sama dividen udah pasti kalah telak. Kalau dividennya dihitung, udah kalah telak itu yang begitu. Makanya Warren Buffett pernah bilang, gua kalau ngadu sama financial advisor-nya Wall Street ya dia bilang, para penasihat keuangan Wall Street, gua lebih pegang monyet. Kalau monyet taruh di perusahaan Amerika dia bilang dia SPGOP, gua pegang monyet yang menang daripada financial advisor-nya Wall Street. Ya sama, sekarang banyak teknik begini, teknik begono, teknik begini, teknik begono, ya terlalu ribet. Apakah benar terbukti lu konsisten? Nggak tahu. Yang terbukti ya bahkan ada yang bilang ya jangan-jangan yang cuan main gituan tuh cuman bandar sama kroninya aja. Sisanya retail kebanyakan boncos. Ya mungkin ada lah 5% retail yang berhasil ngadalin bandar mungkin ada, tapi gua pribadi nggak rekomen lu main-main begituan. Ya. Nah, ini investasi lu simple, taruh di perusahaan jelas yang histori dividen jelas. Aset lu udah pasti bertumbuh, John, cuma nunggu doang. Udah pasti naik tuh. Masalah capital gain belakangan. Tapi kapital bukan berarti nggak bisa beger ya. Malah banyak yang beger, John. Tapi kita aman dulu gitu loh. Aman dulu. Ya, ini kayak games ya. Gue di average 620 ribu kalau gue nggak salah ya. Ya lu bisa lihat kalau 9 ribu berarti gue sekitar kalau di angka itu 55% lebih. Ya, 55% apa berapa secara floating gain. Dividennya ngalir terus. Ini baru 3 bulan nih dapat lagi nih. Wah senang lah. Dan hasil dari dividennya, lu belikan saham lain. Ibarat tuh bahan bangunan, John. Jadi rumah lu itu, jadi dibeli misalnya hasil dividen ini nanti gue beli di BRI atau Bank Mandiri atau apa gitu ya. Lotnya nambah kan, lotnya nambah di saham-saham yang bagus ya. Otomatis porto lu tuh isinya porto bahan-bahan berkualitas semua, saham berkualitas. Nanti ketika market crash datang, jebret, porto lu kuat, lu nggak panikan. Tujuannya begitu, John. Ya. Wah, tapi kalau lo mau sukanya yang gorengan yang begitu, wah kata lo bisa 10% per bulan ya pakai trading ya silakan. Silakan aja. Oke, jadi ini nanti ini cepet nih dibayarnya 13 September udah dibayar nih. Jadi 2 mingguan lah, 2 minggu, 3 minggu dikit lah. Kurang 3 minggu kayaknya lo udah ditransfer cash. Dan biasanya games itu bagi lagi bulan Desember, John. 3 bulan lagi. Tunggu aja ya. Biasanya dia bagi nih habis bulan 9 nanti di bulan 12 nanti finalnya baru di bulan Mei ya.
Enaknya ini cuman jeda berapa bulan nih? 4 bulan dia udah 3 kali bagian. Ya, baru 4 bulan 4 bulan ya 4 bulannya dia udah 3 kali bagi, benar 4 bulan. Ya itulah perusahaan kalau bagus ya begitu. Ya, kalau duitnya ada dia pasti bagi. Ya, tapi gue tetap ingetin ya diversifikasi itu penting tujuannya. Jangan terlalu fanatik juga sama satu. Ya, supaya lebih enak sih kalau kata gue diversifikasi lebih nyantai aja ya. Tapi kalau lo berani all in ya silakan gitu ya. Nah, selain gue bahas games ya hari ini gue juga akan bahas BBRI lagi gitu ya. Di sini ada hal yang mau gue curcol di sini ya di mana kalau lo lihat Broxum ya BRI hari ini naik gede juga ya. Selamat ya. Jadi games selamat ya. Lo semua selamat ya. Ingat dividen itu adalah duit perusahaan yang masuk kantong lo. Ya, bukan duit trader lain, bukan duit investor lain, bukan. Jadi lo nggak perlu capek. Kalau barangnya bagus, lo nggak perlu capek-capek ngepom, nggak perlu, nggak perlu. Lo tunggu aja udah pasti datang. Kalau barang bagus pasti dengan sendirinya dikerumunin semut, pasti. Ya. Nah, ada satu kasus mungkin ya di satu kasus kalau barang busuk ya dikerumuninnya laler gitu ya. Ya barang ya, kalau kerumunin laler bentaran doang. Namanya barang busuk gitu kan. Ya kadang-kadang bisa naik ya. Di bursa itu bukan masalah naik dulu, John. Jangan gitu dulu. Masalah risiko dulu lo amanin. Masalah naik mah bisa. Semua bisa saham busuk. Ya gue paham saham busuk bisa naik. Paham. Itu John, lu lihat tuh. Oh, itu fundamental. Oh, laporan keuangannya jelek. Naik lo ya. Gue paham. Paham. Ya misalnya MPPA gitu kan. Paham. Bisa nggak MPPA naik sampai kayak begini nih? Nih, 5 tahun. Bisa nggak? Bisa. Tapi kita harus deteksi. Ini naiknya beneran naik kewarasan apa ada yang goreng. Kalau ada yang goreng dan konsepnya zero sum game, pasti dia makan korban. Masalahnya lu seberapa yakin lu ketika masuk di sini lu bukan korban. Dari atas nanti terjun ke gocap. Nah, ini resikonya ada untuk terjun ke gocap. Lu berani nggak? Berani nggak? Nah, itu dulu. Nah, banyak orang nggak tahu resiko, main masuk aja dia di pucuk cat. Nanti kebantai salah BI OJK mana lah. Kan lu yang masuk di atas. Nah, demikiannya itulah makanya saham fundamental analisalah secara fundamental, saham gorengan analisalah secara gorengan, jangan dibolak-balik. Ada orang analisa saham kayak BRI dianalisa secara gorengan. Macam gorengannya gimana tuh John? Ya, dianalisa bahwa di BRI ada bandar yang bisa ngotak-ngatik harga sesuka dia gitu loh. Sehingga karena banyak orang takut, ini kan banyak orang yang percaya nih di BRI ada bandar yang sangat besar, yang ada bandar yang maha kuasa yang bisa gocap-gocapin gitu kan. Sehingga kalau orang ini terus menganut paham ini dalam dirinya dia timbul parno sendirinya, paranoid. Ya. Karena dia percaya BRI bisa digocapin. Sehingga ketika terjadi robot, dia takut masuk, John. Kenapa kan? Karena dia percaya bandar itu bisa gocapin BRI. Si sosok ini yang entah padahal nggak ada sosoknya. Ketika lu berhasil buang sosok ini dari pikiran lu, ya, lu nggak takut ambil BRI di berapa? Misalnya kemarin 4.300 lu nggak takut, 4.600 nggak takut. Bahkan ada yang ngambil 4.100. Banyak gue lihat loh yang pamer 1 M ya, ambil di 4.000. Lu bayangin nggak? Ini yang mau gue curcol ya, John. Kalau lu paham polanya ya, pola kayak begini, lu bisa kaya dengan cepat. Nah, nanti gue bilang nih, nanti BRI itu kira-kira mentoknya di harga untuk kinerja sekarang itu mungkin akan balik ke ATH-nya di 6.400-an kemarin ya. Kalau lagi kondisi begini ya, 5.000 ya, kalau gue nggak salah sempat 6.400 ya nantilah ya. Gue 6.000 atau 6.400 gitu ya. Nanti BRI itu akan ke arah sana gitu ya. Lu bayangin ya, ini poin gue ya, poin gue nih. Lu bayangin ya orang-orang yang kemarin ambil di 4.100. Ya, kalau nanti BRI tembus 6.400, dia ambil 4.100. Dia mendapatkan kenaikan 56%. Gila. Ya. Cuman karena dia paham bagaimana apa yang harus dia lakukan di bursa.
Kalau dia taruh 1 M, duit dia jadi 1,56 M hanya dalam jangka waktu berapa bulan. Ya. Nah, gue salut banget kemarin yang berani ambil di 4.100 gitu ya. Itu hebat banget lo ya, berani ngambil situ. Kalau gue nanti kalau misalnya BRI tembus sampai di 6.400 ya, total kenaikan gue di tahun 2024 ini, tadi sih gue udah hitung-hitung simulasi tembus 23%. So, total porto lo ya, total porto ya. Udah di luar sekarang sih sekitar kalau tadi gue nggak salah hitung 16-17%. Ya. Makanya gue pribadi tahun ini gue cukup happy. Ini gue nggak bilang gue berarti gue hebat ya, maksudnya ini akumulasi dari juga tahun-tahun yang kemarin lagi robo-robo gitu, ambil di bawah harga-harga bawah kan. Saat-saat orang kabur kita beli tetap tahan dan tetap akumulasi dividen dan akhirnya ya menuai di posisi ini ya. Nanti kalau BRI 6.400 kemungkinan gue tahun ini tembus segini. Ya, tapi gue nggak jamin bahwa tahun depan gue akan segitu lagi gitu, tembus segitu. Ya, pokoknya target gue ya mungkin minimal ya 6-10% per year udah oke. Ya. Ya makanya kalau nggak tercapai yang penting dividennya dapat dulu deh. Yang penting dividennya dapat dulu John. Kemarin dividen memang gue dapat 11%-an 2023. 11%. Nah, yang penting itu dulu deh. Masalah total portonya lihat dulu belakangan lah. Yang penting memang secara value turun kadang-kadang ya kalau lagi crash kan. Tapi secara jumlah lot lu nambah. Jangan takut John, nanti di market hijau itu naik semua barengan, semua segala sesuatu yang udah lu kumpul gitu. Slow aja investasi pelan-pelan, kata Warren Buffett, pelan tapi jelas. Ya waktu itu kan Jeff Bezos pernah bilang, kenapa kalau emang cara lu gitu gampang, kenapa banyak orang copy lu kan? Warren Buffett bilang karena banyak orang tidak mau kaya secara lambat. Ya. Nah, nanti ya lu nanti ketika BRI nanti tembus mungkin di 6.000 atau 6.400 ya udah mulai dipucuk-pucuk. Siap-siap nanti biasa timbul fear lagi, John. Nah, lu udah harus pahamin polanya. Timbul fear gede ya. Ini gede banget. Ya, sehingga nanti BRI akan lagi grafiknya modelnya kayak gini lagi. Dari naik turun. Nah, nanti nanti siap-siap John. Dia biasa nanti akan tembul grafik begini ya. Nah, disitulah John. Ya lu harus paham, jangan lu malah kabur. Ketakutan, oh jangan-jangan nih bandar bisa gocapin ya. Lu kalau masih terus percaya ada sosok itu akan mempengaruhi gaya investasi lu. Selamanya, lu akan begitu terlalu dihalu-haluin sama bandar. Bandar ada, tapi di saham tertentu aja. Ya dia nggak berkutik di saham-saham kayak BRI itu nggak berkutik. Duit dia nggak, you have no power here gitu loh. Kalau lu pernah lihat memenya Lord of the Ring kan, duit lu nggak ada power di BRI gitu loh. Yang lo sebut bandar-bandar lokal itu nggak ada power gitu loh. Tapi masih ada yang percaya ya begitulah John. Ya, nanti lihat aja nanti kalau lo lihat pola nanti ketika BRI udah dipucuk gitu ya. Biasanya nanti akan ada fear yang ngejatuh-jatuhin. Nah, disitulah chance peluang lo untuk ningkatin aset dengan cepat. Ya, lihat aja sih John. Ya. Iya, jadi dari Broxum dari udah 3 hari 4 hari ini kelihatan banget ya asing udah pada mungkin keluar dari US gitu ya. Udah mulai diversifikasi duitnya sehingga kebanjiran uang ya. Kita juga kebanjiran dapetan ya, sehingga retail bisa banyak TP dapat duit masuk sini investasi asing ya like that ya. Kalau misalnya nanti asing pergi pun ya nggak masalah, perusahaan yang bagi dividen tetap bagi dividen gitu loh ya. Kayak games hari ini tetap bagi nggak ngaruh. Masalahnya ketika nanti pas lagi asing pada keluar ceritanya tuh kemana-mana John, kalau nggak gue nggak nyambung. Wah ini gara-gara FCA nih, wah asing kabur nggak mau lagi invest padahal nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya ya. Lu nggak percaya, lu cek broksumnya brand hari ini. Kalau memang asing itu demen main saham-saham kayak brand, kenapa hari ini dia pada nggak beli saham brand? Yang beli asing yang lu lihat di brand itu ya ratusan miliar itu asing yang sama, asing yang mungkin di Cayman Island itu gua nggak tahu asing yang mana itu kan. Pokok asing yang biasa main di BRI dia nggak bakal main di gorengan, beda, beda entitas, beda. Asing yang ada di BRI yang hari ini masuk mungkin Bank Mandiri atau mesti masuk ke BNI tadi naik gede juga ya. BNI naik gede juga coy. Oh iya, yang masuk di sini, yang masuk BRI, yang masuk BCA itu adalah asing yang invest, bukan asing yang manipulasi harga. Nggak ada hubungannya sama FCA. Mau ada FCA atau enggak, mereka nggak akan pernah invest. Di saham-saham yang kayak gitu juga nggak bakal nginvest mereka.
Tapi dinarasikan seolah-olah bahwa ini bursa kita udah kacau dan karena FCA ini asing pada kabur udah nggak ada harapan ya dia. Ya orang kan kalau kalau diajarinnya begitu mulu kan retail-retail di bawah yang ikut pelajaran itu kan makin lama makin paranoid dia kan, makin paranoid gitu. Padahal kata Warren Buffett bener, kata Warren Buffett itulah banyak orang yang percaya begitu jadi investasi jadi ribet di tangan begitu, jadi ribet. Padahal tinggal taruh di perusahaan bagus, histori dividen jelas, harga masih waras, masih oke, masuk aja, nanti cuan. Kalau Sumba masih floating loss, simpan dapat dividen kan gitu, kan enak. Ya udah Jan, gua rasa gitu aja ya. Jadi selamat buat lu games dan juga selamat yang belum pegang perbankan dan gua rasa yang lain juga pada naik kok gede. ASII juga naik kan. Ini juga nih ditebar-tebar viral konyol nih. Lihat apa? Wah, lihat BYD akan segera mengalahkan ASII. Wah, akhirnya bejibun-bejibun ya. Ya, betul lah terima kasih juga pada yang ngefir-ngefir itu sehingga kemarin banyak orang yang bisa serok murah, tergantung sudut pandang. Ada yang merasa berterima kasih, terima kasih ya gue bisa serok murah. Ada yang merasa udah ketakutan dia. Ada yang ketakutan, oh iya juga nih ASI kan segera nih akan dibantai oleh mobil-mobil listrik segala wah segala gala 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 ya udah gitulah. Nah, gitu aja. Jun. Cuan itu bagaimana lo mengontrol emosi lo. Gitu aja. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa